Salam jumpa saudara dengan Bu Elia Florentin, pengampu mata kuliah manajemen bimbingan dan konseling. Semoga saudara sehat dan bahagia. Nah, baik saudara, pada awal perkenalan kita kali ini, ya, Bu Elia akan menyampaikan pokok-pokok yang akan kita bahas dalam mata kuliah manajemen bimbingan dan konseling. Kita akan berjumpa dalam satu semester ini, meskipun tidak tatap muka gitu ya, karena ya harus lewat daring gitu ya. Nah, pokok-pokok materi yang akan kita bahas itu adalah pertama, konsep need assessment, konsep dasar need assessment yang mengawali pekerjaan bimbingan. Kemudian konsep dasar organisasi dan manajemen BK. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan kita mempelajari pola organisasi bimbingan dan konseling. Nah, pola itu akan diikuti dengan deskripsi tugas personal BK. Nah, setelah kita tahu itu, kita akan mempelajari bagaimana hakikat pengembangan program BK dan saudara akan belajar bagaimana mengembangkan program BK di sekolah dan dilanjutkan dengan mengelola layanan BK. Nah, karena ini di masa pandemi dan masih daring gitu ya, topik-topik tadi ini masih membutuhkan pengalaman belajar tertentu, saudara. Pengalaman belajar yang kita tempuh ya pasti pengalaman belajar yang virtual ya, yang Bu Eli juga bagaimana nih mengeceknya gitu ya. Tapi setidaknya saudara bisa membaca, terus ada pengalaman belajar diskusi. Kita akan bagi kelompok-kelompok itu ya, kita akan bagi kelompok. Kemudian saudara akan berdiskusi secara daring juga dengan teman saudara dalam kelompok. Kita akan mengatur nanti bagaimana itu dilakukan di si pejar atau kita lewat WA grup gitu ya. Terus ada pengalaman observasi, saudara. Nah, observasi itu pakai tanda petik gitu ya, karena mestinya observasinya tuh observasi langsung. Biasanya kalau di kakak tingkat dulu gitu mengamati, di SMP ada pembagian siapa yang ke SMP, siapa di SMA, siapa di SMK begitu ya, terus observasi langsung. Nah, sekarang sepertinya observasi itu kita atur demikian, saudara. Kalau saudara bisa secara daring, itu saudara mengunjungi webnya sekolah yang bersangkutan, mencari informasi yang ada di sekolah secara umum dulu, visi misi dan sebagainya, terus mengerucut ke program BK di sekolah itu seperti apa, sampai saudara mendapatkan informasi tentang program yang ada di sekolah tersebut. Nah, kalau misalnya dimungkinkan luring, dimungkinkan saudara, artinya ini tidak terus harus begitu, enggak, karena ada sekolah yang buka, ada yang tidak dan sebagainya, kita mengikuti perkembangannya. Jadi misalnya kalau dimungkinkan luring, maka ya saudara bisa minta informasi di sekolah yang bersangkutan. Nah, jadi intinya adalah pengalaman belajar itu harus lengkap meskipun dalam keadaan pandemi. Nah, sehingga gini prinsipnya Bu Elia, saya akan ibaratnya saudara mendidik seorang pilot yang benar-benar bisa menerbangkan pesawat, gitu ya. Tidak pilot yang sekedar bisa ngumbulno pesawat, gitu ya. Pokoknya pesawat itu bisa naik itu aja. Tapi kalau tidak benar-benar
belajar dengan baik itu yang naik saudara, tapi itu bisa nyerempeti gedung-gedung bertingkat, bisa nyerempeti pohon-pohon tinggi ya. Nah, analogi dengan itu, Bu Elia ingin mendidik konselor profesional gitu ya. Ini Bu Elia sedang berhadapan dengan siapa ya? Mahasiswa? Atau saudara siapa? Saya ingin saudara semua menjawab, Bu Elia ini sedang berhadapan dengan calon konselor. Calon konselor. Ingat, calon konselor, bukan mahasiswa. Kalau saudara itu sebagai mahasiswa, ya namanya mahasiswa gitu ya. Jadi tidak begitu memaknai apa yang saudara pelajari. Tapi kalau sebagai calon konselor, nah itu saya ingin mengalirkan darah, itu darahnya konselor, membentuk daging-daging itu ya dagingnya konselor, nah gitu ya. Saraf uratnya itu konselor, meskipun dalam keadaan keterbatasan itu saudara. Jadi meskipun kita dibatasi oleh saudara, jarak, keadaan yang belum memungkinkan kita untuk bertemu secara langsung, tapi harapannya Bu Elia tetap tadi, saya ingin mendidik saudara sebagai calon konselor profesional yang memang benar-benar bisa melaksanakan kegiatan bimbingan itu secara baik, nah, gitu ya. Itu harapannya. Nah, ini anak-anaknya Bu Elia yang sangat saya banggakan, nah gitu ya, sangat saya banggakan. Karena siapa lagi generasi penerusnya BK kalau bukan saudara. Jadi antar waktu pasti ada pergantian generasi. Jadi meskipun saudara ada dimanapun berada, ada komitmen dalam diri saudara bahwa saudara akan bersungguh-sungguh dimanapun. Saudara belajar dengan sungguh-sungguh itu bukan karena ingin memenuhi tugasnya Bu Elia, enggak, bukan, tapi karena saudara memang ingin belajar. Dalam diri harus jelas gitu komitmennya gitu ya, jelas komitmennya. Jangan sampai terus di rumah kok paling Bu Elia enggak tahu, bukan begitu. Saya enggak perlu saudara ngecek saudara satu-satu harusnya, tapi saya nih Bu Elia, anak kebanggaan Bu Elia, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Itu saudara? Oke, siap? Kita akan belajar bersama dalam 1 semester. Salam sehat dan bahagia, jangan lupa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.